Ini adalah kapal Amerika Gerald Ford, seberat 100.000 ton dan senilai 13 miliar dolar, yang dibangun untuk menjadi kapal induk terbesar, tercanggih, dan paling mematikan dalam sejarah. Memang, kapal ini memenuhi kriteria tersebut. Namun, saat kita berbicara tentang tantangan yang dihadapi, Tiongkok sedang mempersiapkan tantangan terbesarnya, yang dapat menghancurkan supercarrier yang perkasa ini. Tiongkok ingin mampu menghancurkan satelit Amerika di luar angkasa. Lebih dekat ke rumah, kapal induk besar seperti kapal Amerika Ford kemungkinan besar bisa menjadi target sempurna untuk senjata gelombang mikro. Setelah peningkatan dari ukuran truk menjadi ukuran kapal induk, senjata ini dapat merobek sistem elektronik di kapal induk dan satelit, menjadikannya bongkahan logam yang tidak berfungsi. Baru-baru ini, Tiongkok meluncurkan kapal induk besar baru, tipe 003 Fujian, dengan berat sekitar 88.000 ton. Ini adalah kapal induk bertenaga konvensional terbesar dan tercanggih dalam sejarah. Menggabungkan kapal induk ini dengan senjata gelombang mikro baru, satelit Amerika mulai terlihat seperti spesies yang terancam punah. Namun, Amerika Serikat tidak akan turun tanpa perlawanan. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki senjata pemanggang logam yang menghancurkan, serta senjata laser yang berkembang dengan cepat. Yang lebih penting lagi, mereka memiliki kapal induk yang siap, yaitu kapal Amerika Gerald Ford. Dalam waktu dekat, di tengah laut dan dalam konflik paling penting abad ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat, mungkin akan terjadi face-off antara tipe 003 Fujian dan kapal Amerika Gerald Ford. Tipe 003 Fujian adalah senjata angkatan laut teratas Tiongkok saat ini, sementara kapal Amerika Gerald Ford tetap menjadi kekuatan utama. Adalah padanan Amerika, mereka kini akan saling berhadapan untuk membawa kejayaan bagi angkatan laut dan negara masing-masing. Pertempuran ini akan mempertimbangkan 5 kategori utama: propulsi, angkatan laut dan otomatisasi, sensor dan sistem pemrosesan, sistem informasi, serta sistem peluncuran dan penangkapannya. Propulsi tipe 003 Fujian adalah kapal induk bertenaga konvensional terbesar di dunia, sementara kapal Amerika Gerald Ford adalah kapal bertenaga nuklir terbesar di dunia. Mesin yang tepat pada Fujian belum diketahui, karena kapal induk tersebut cukup baru dan, seperti peralatan militer andalan baru lainnya, belum banyak informasi yang dirilis tentangnya. Namun, terlepas dari daya yang disediakan oleh sistem propulsi pada Fujian, kemungkinan tidak akan sebanding dengan sistem propulsi nuklir, karena sistem propulsi nuklir secara inheren lebih kuat daripada sistem propulsi konvensional. Pertempuran reaktor nuklir BAL-A1B digunakan pada kapal Amerika Gerald Ford. Mesin tercanggih yang dibuat untuk digunakan pada kapal induk menggerakkan kapal Amerika Gerald Ford milik Amerika Serikat. Reaktor nuklir. Berkat sistem ini, kapal induk dapat beroperasi secara efisien hingga 25 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Dengan kecepatan tertinggi 30 knot, kapal Amerika Ford mampu mengakses setiap negara di planet ini untuk melakukan kunjungan persahabatan kepada sekutu dan menghancurkan musuh. Kecerdasan buatan adalah departemen komputasi yang telah menggemparkan dunia saat ini, tetapi tidak sepenuhnya mengubahnya. Kecerdasan buatan telah membangun dirinya selama beberapa dekade terakhir untuk menjadi kekuatan yang kuat seperti sekarang ini. Berkat pengalaman puluhan tahun pada sekitar selusin lambung yang berbeda dalam kelas kapal induk Nimitz dan Ford, Amerika Serikat telah mampu mengembangkan kecerdasan buatan berbasis kapal induknya seiring dengan pertumbuhan kecerdasan buatan secara keseluruhan. Pengalaman ini berarti kapal terbaru dari armada Amerika Serikat, kapal Amerika Gerald Ford, sama cerdasnya dengan kecerdasan berbasis kapal induk. Sementara Tiongkok belum mengungkapkan banyak informasi tentang sistem yang menggerakkan kapal induk Fujian. Oleh karena itu, peluang untuk melampaui sistem pada kapal induk Amerika sangat tipis. Kapal Amerika Gerald Ford dilengkapi dengan komponen kecerdasan buatan dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem otomatis hingga kendaraan tak berawak yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Komponen-komponen ini membuat kapal besar itu jauh lebih mudah dioperasikan dibandingkan tanpa mereka. Sebenarnya, kapal Amerika Ford memiliki pelengkap 4.500 anggota, sedangkan kapal induk kelas Nimitz berukuran sama memiliki lebih dari 6.000 anggota. Berkat ukuran pelengkap yang lebih kecil, kapal Amerika Ford memiliki lebih banyak ruang internal kosong untuk menampung lebih banyak sistem senjata. Fitur peningkatan kehidupan, seperti ruang ergonomis dan gimnasium, pada akhirnya menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik bagi anggota awak.
Ini adalah faktor penting karena kapal induk hanya bisa gesit jika awaknya dapat menjaga agar kapal tetap terlumasi dan siap beraksi. Sensor dan sistem pemrosesan, baik pada Fujian maupun kapal Amerika Ford, memiliki teknologi paling canggih yang dapat disediakan oleh masing-masing negara. Untuk Fujian, ini dimulai dengan sistem daya terintegrasi yang merupakan peningkatan besar dibandingkan sistem yang digunakan pada kapal induk Tiongkok yang lebih tua. Sistem daya terintegrasi hadir dengan distribusi daya yang lebih efisien, yang meningkatkan kinerja sensor kapal dan sistem pemrosesan. Sebagai hasilnya, sensor kapal dan sistem pemrosesan yang dimaksud mencakup sistem radar AOSA mutakhir yang memberikan kemampuan deteksi dan pelacakan superior kepada Fujian. 4 radar Sun Dragon EY Type 3 dan 4 panel radar ISA X-band yang lebih kecil, mengesankan karena kapal Amerika Ford menemukan cara untuk memperbaikinya, tidak seperti hampir semua kapal induk lain di dunia. Ford dilengkapi dengan sistem tunggal untuk pencarian horizon dan volume dalam bentuk radar multifungsi 3AP untuk arai pemindaian elektronik aktif X dan SAND. Sistem ini tetap menjadi sistem radar tercanggih dari Amerika Serikat dan didukung oleh sensor paling sensitif. Sistem radar ini mengemas data yang cukup untuk menangani pengawasan, komunikasi rudal, kontrol lalu lintas udara, dan menemukan target dari jarak bermil-mil. Air Wing dari Type 003 Fujian diharapkan menjadi tangguh. Tiongkok memiliki jajaran pesawat yang mengesankan dan merupakan salah satu dari hanya 3 negara yang berani membangun pesawat tempur generasi kelima. Air Wing Fujian dapat menampilkan versi angkatan laut dari Shenyang FC-31 yang dikenal sebagai J-35. J-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang dirancang untuk menyaingi F-35 Lightning II generasi kelima milik Amerika. Selain itu, Air Wing Fujian juga bisa menjadi KJ-600, yang setara dengan pesawat pengintai E-2D Hawk milik Amerika. Selain itu, Fujian kemungkinan akan menampung lebih banyak pesawat tempur, pesawat putar, dan kendaraan udara tak berawak daripada yang disebutkan. Jumlah pasti pesawat ini masih belum diketahui untuk saat ini. Namun, Fujian adalah kapal induk seberat 80.000 ton, sementara kapal Amerika Ford berbobot 100.000 ton, yang berarti Amerika 20% lebih besar. Dengan mengingat hal itu, USS Ford kemungkinan akan menampung lebih banyak pesawat daripada Fujian. Sayap udara kapal Amerika Ford dapat terdiri dari hingga 75 pesawat sekaligus. Sayap udara tersebut akan menjadi campuran dari beberapa pesawat tercanggih yang telah dibangun oleh Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-35 Lightning II, E-2D Hawk, FA-18 Hornet, Super Hornet, dan Growler. Selain armada yang lebih besar dan lebih serbaguna, pesawat-pesawat Amerika yang ada di sayap udara Ford dilaporkan lebih unggul daripada padanan mereka di Tiongkok yang ada di sayap udara Fujian. Beberapa di antaranya tampaknya merupakan pembuatan ulang dari peluncur dan penangkapan elektromagnetik pesaing Amerika mereka. Sistem peluncuran elektromagnetik menggunakan elektromagnetisme untuk mempercepat pesawat saat lepas landas dengan cepat, sehingga mereka dapat terbang dengan aman dari kapal induk, alih-alih menyelam seperti Titanic. Fujian adalah kapal induk Tiongkok pertama yang dilengkapi dengan sistem peluncuran elektromagnetik, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan jalur ski pada kapal induk yang lebih tua. Kapal Amerika Ford juga dilengkapi dengan sistem peluncuran elektromagnetik dan bahkan memiliki 4 unit, dibandingkan dengan 3 unit pada Fujian. Dengan sistem elektromagnetik ini, kedua kapal induk dapat meluncurkan jangkauan terluas pesawat berawak dan tak berawak, yang merupakan nilai tambah besar dibandingkan dengan sistem lama yang terbatas pada jenis pesawat yang dapat mereka luncurkan. Situasinya serupa dengan sistem penangkapan, kecuali bahwa sistem penangkapan digunakan untuk menghentikan pesawat kapal induk secara mendadak di dek. Jika tidak, pesawat tersebut harus tetap berada di udara atau mengunjungi pesawat lain yang pergi mengunjungi Titanic di bawah laut. Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengalaman dengan sistem peluncuran dan penangkapan elektromagnetik dibandingkan negara lain, termasuk Tiongkok, dan oleh karena itu kemungkinan menggunakan versi yang paling canggih. Kedua kapal induk sangat maju dengan keunggulan masing-masing. Namun, kapal Amerika Ford tampaknya mengungguli Fujian dengan selisih yang signifikan. Persenjataan tambahan atau teknologi lain pada Fujian dapat membantu menutup celah, atau bahkan mendorong Fujian di depan. Mengingat ancaman kehilangan dominasi yang tak tertandingi di laut, kapal Amerika Ford dapat berharap untuk diperlakukan dengan beberapa peningkatan, termasuk yang akan menyaingi kemampuan senjata energi terarah Tiongkok
dan menempatkan laser pada kapal Amerika Gerald Ford. Bentuk cahaya, oleh karena itu, menyerang dengan kecepatan cahaya 180.000 ms, sehingga hampir tidak mungkin untuk dihindari, jika tidak mustahil. Laser juga hemat biaya. Tembakan laser yang kuat dapat menghabiskan biaya yang sama dengan secangkir kopi. Selain itu, ada majalah tak terbatas untuk senjata laser, yang akan terus menembak selama terhubung ke sumber daya. Manfaat senjata laser ini benar-benar luar biasa. Mereka akan memperkuat kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di laut, dan tergantung pada peringkat sinar, mereka dapat menargetkan apa saja mulai dari drone kecil hingga kapal besar. Jika Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki ambisi yang sama seperti Tiongkok, mereka bahkan mungkin dapat menargetkan satelit di luar angkasa. Angkatan Laut Amerika Serikat telah menunjukkan ketekunan dalam pengembangan teknologi ini. Dalam mengejar pengembangan senjata laser yang dapat memenangkan pertempuran, pada tahun 2014, salah satu senjata laser pertama, sistem senjata laser ASEQ-3, telah selesai dan siap untuk uji coba laut. Senjata yang menembakkan sinar laser 33 kW ini diuji 2 kali dari dek depan kapal pengangkut amfibi Amerika Serikat dengan hasil yang menggembirakan. Penelitian lebih lanjut menghasilkan senjata laser kedua yang lebih kuat, dikenal sebagai laser energi tinggi dengan optical dazzler terintegrasi dan sistem pengawasan, atau singkatnya, Helios. Helios adalah senjata laser 60 kW senilai $15 juta yang dapat ditingkatkan hingga 150 kW, dikembangkan oleh Lockheed Martin. Ini adalah senjata laser permanen pertama yang dipasang pada kapal perusak dan dapat diintegrasikan dengan radar GIS atau Geographic Informasi System, serta sistem kendali senjata. Helios telah menjadi salah satu senjata laser Angkatan Laut Amerika Serikat yang paling menjanjikan, dan baru-baru ini, pada tahun 2024, teknologi ini terus berkembang. Senjata tersebut berhasil menjatuhkan drone dari dek kapal perusak kelas Arleigh Burke, menggunakan mangsa yang ditempatkan untuk pengujian. Ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi fungsionalitas, kinerja, dan kemampuan senjata. Pada saat banyak senjata laser yang kurang mengesankan, Angkatan Laut membutuhkan pengingat bahwa mereka berada di jalur yang benar dengan Helios. Lockheed Martin dikontrak untuk mengirimkan setidaknya satu sistem Helios lagi untuk kapal perusak Arleigh Burke. Selain itu, ada program penghitung laser berenergi tinggi 300 kW, ASCM, atau disingkat HELC. Akhirnya, terdapat juga laser 1 MW yang mampu menghancurkan segala sesuatu, mulai dari drone pembunuh hingga rudal jelajah. Kontrak untuk mengembangkan senjata ini dikeluarkan pada tahun 2022 kepada Northrop Grumman. Secara teori, senjata laser dapat menghancurkan target apapun selama ada cukup daya untuk memberi mereka makan dan menciptakan sinar laser yang paling kuat. Dan sumber daya tak terbatas apa yang lebih baik daripada pembangkit listrik tenaga nuklir di kapal Amerika Gerald Ford? 2 reaktor nuklir BLA-1B, mesin paling canggih yang dibuat untuk digunakan oleh kapal induk, memberi daya pada kapal Amerika Gerald Ford. Akibatnya, kapal induk ini menghasilkan daya 300 MW yang besar, hampir 3 kali lipat dari kapal terbaik berikutnya. Itu adalah daya yang sangat besar untuk satu kapal. Senjata laser akan terisi dengan baik sebagai tambahan pada persenjataan kapal. Namun, kapal Amerika Ford dipersenjatai dengan 2 peluncur rudal berpemandu Mark 29 dan 2 peluncur rudal berpemandu Mark 49 untuk meluncurkan rudal permukaan ke udara dan melenyapkan target dari jarak bermil-mil. Selain itu, terdapat 3 sistem senjata jarak dekat yang dirancang untuk menjadikan target mereka sebagai sarang lebah, senapan mesin MK38 25 mm, dan senapan mesin kaliber 50. Tipe 003 F-15 Tiongkok menghadapi dunia yang semakin tegang, di mana pagi yang damai dapat dengan mudah diikuti oleh malam yang penuh konflik. Para pesaing mengasah pedang mereka, mengisi senjata mereka, menguji senjata energi terarah, dan melepaskan jangkar kapal perang mereka dalam sekejap mata. Tiongkok dan Amerika Serikat dapat saling mengarahkan semua ini, siap untuk memulai Perang Dunia III. Untuk mengikuti semua ini dengan cermat, Anda dapat memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.